Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Praktik Baik SMA IT Al-Mumtaz. Kali ini kita akan menyampaikan tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA IT Al-Mumtaz. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan tema kewirausahaan yang dilaksanakan oleh kelas 10 atau fase E. Bisa kami sampaikan bahwa kewirausahaan ini menjadi salah satu program unggulan di SMA IT Al-Mumtaz karena terkait dengan visi sekolah, yaitu berkembangnya potensi seluruh peserta didik menjadi generasi muslim yang cerdas dan produktif. Aspek produktif di sini akan kita lihat salah satunya dari aspek kewirausahaan. Salah satu tujuan sekolah yang kami rancang menurunkan dari visi ini adalah bagaimana kami akan menciptakan 0% lulusan kami menganggur. Artinya, semuanya akan produktif dengan karya dan amalnya. Ada yang kuliah, mungkin ada yang bekerja, dan tentu saja mungkin ada yang akan berwirausaha. Menguatkan semangat kewirausahaan ini dan juga tujuan-tujuan sekolah yang lain dari visi, misi, kemudian kami turunkan menjadi sebuah slogan, yaitu elegan. Elegan itu akronim dari Elite, Leader, Entrepreneur, Genius, Agamis, Nasionalis, dan Terbaik. Nah, dari moto elegan tadi, E yang ketiga adalah Entrepreneur. Sebelum kita melaksanakan kurikulum Merdeka, kita sudah sering mengadakan pelatihan kewirausahaan. Alhamdulillah, begitu masuk ke kurikulum Merdeka, kita langsung switch saja dari bentuk-bentuk pelatihan kewirausahaan menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kewirausahaan. Dan inilah tema kewirausahaan yang pertama untuk fase E di kelas 10. Untuk mensukseskan 0% lulusan menganggur, kami sudah membuat roadmap bagaimana pembekalan kewirausahaan kepada peserta didik kami. Kami bagi dalam 3 tahapan. Nanti akan dilaksanakan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kewirausahaan di fase E, kemudian di fase F tahun pertama, dan fase F tahun kedua atau di kelas 12. Jadi praktis selama 3 tahun, setiap tahun peserta didik akan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kewirausahaan. Ya, kita bedah untuk P5, tema kewirausahaan fase E. Yang menjadi fokus dari proyek tema kewirausahaan di fase E ini adalah yang pertama, kami ingin mengenalkan seperti apa wirausaha kepada para peserta didik. Kemudian yang kedua, kita ingin menanamkan kepada anak-anak paradigma yang benar terkait dengan bagaimana seorang muslim itu bekerja dan berpenghasilan. Kemudian yang ketiga, kita ingin bangun kepedulian para peserta didik sehingga dia bisa menganalisis lingkungan sekitarnya dan bisa membuat need assessment atau peta kebutuhan masyarakat. Masyarakat punya kebutuhan apa saja? Masyarakat punya keperluan apa saja? Yang ini dianalisis oleh peserta didik menjadi need assessment. Kemudian yang berikutnya, dari hasil analisis need assessment ini, peserta didik kita ajak untuk meledakkan 1 juta ide wirausaha. Karenanya, untuk fase E, proyek tema kewirausahaan, kita berikan subtitlenya adalah 1 juta ide wirausaha untuk Indonesia Maju. Untuk perencanaan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tentang tema kewirausahaan ini, kami telah menetapkan koordinator proyek, kemudian juga tim fasilitasi proyek yang nanti akan merancang modul proyek tersebut. Kemudian setelah modulnya siap, kita laksanakan proyek dengan sistem blok. Selama 1 pekan, anak-anak tidak ada pembelajaran reguler melaksanakan proyek dengan tema kewirausahaan ini dari mulai sampai selesai. Mengikuti alur seperti biasanya, proyek dimulai dengan tahap pengenalan. Apa itu wirausaha? Kemudian tadi paradigma tentang seorang muslim, bagaimana bekerja dan berpenghasilan, ya. Kemudian bagaimana membuat need assessment. Pada sesi-sesi ini kita undang pemateri dari
luar sekolah. Ekspor kita hadirkan ke sekolah untuk berbagi kepada peserta didik. Di antaranya juga ada dari unsur orang tua siswa yang saat ini memiliki usaha dan usahanya berjalan cukup baik. Ya, dan untuk need assessment, peluang, membaca peluang dan lain-lain, kita juga menghadirkan dari seorang akademisi. Beliau juga aktif di Dekranasda seperti itu, karena banyak ekonomi kreatif yang bisa menjadi ide wirausaha. Dan untuk paradigma bagaimana seorang muslim bekerja dan berpenghasilan, kita juga undang, kita hadirkan untuk berbagi ke peserta didik seorang ustadz ya, karena memang topiknya hal keislaman. Tahap berikutnya adalah tahap kontekstualisasi ya. Peserta didik diajak untuk berdiskusi dan juga refleksi sedikit-sedikit dari apa yang sudah didapatkan dari tahap pengenalan ya. Dan kemudian anak-anak dibentuk kelompok. Anak-anak kita antarkan untuk melihat kondisi real di lapangan, bagaimana kondisi aktivitas usaha ya yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Waktu itu kita bawa anak-anak untuk melihat kondisi suatu lingkungan yang belum tertata sama sekali. Barangkali di situ nanti akan ada ide wirausaha yang baik. Kemudian anak kita bawa juga ke kondisi lingkungan yang sudah tertata dan di sana ada aktivitas wirausaha. Yang kita tuju waktu itu adalah bantaran Parit Tokaya atau sepanjang Parit Tokaya. Di bagian ujung itu belum tertata, kemudian di bagian di sekitar Jalan Sutoyo atau di belakang Jalan Sutoyo itu sudah tertata baik dan banyak lapak-lapak UMKM di sana. Kita ajak anak-anak melihat, mengamati, dan nanti sepulang dari pengamatan, anak-anak akan kita minta untuk membuat need assessment dan potensi wirausaha di sana. Kontekstualisasi dilanjutkan dengan meluaskan lagi pengamatan anak-anak ke tempat-tempat yang lain masih di sekitaran Kota Pontianak. Lepas dari Parit Tokaya, kami menuju ke Agro Business Center di Pontianak Utara. Di sana sekali lagi anak-anak mencoba melihat kondisi lapangan, bagaimana wirausaha apa saja yang bisa menjadi ide-ide wirausaha menjawab kebutuhan dari masyarakat. Kemudian kita lanjutkan juga ke Tugu Katulistiwa, salah satu ikon landmark di Kota Pontianak. Ada potensi apa saja dan biasanya orang ke sana apa yang ingin dicari, analisis kebutuhannya seperti apa, dan kira-kira ide apa yang bisa dijadikan wirausaha di sana. Tak lupa kemudian anak-anak juga kita ajak ke sepanjang tepian Sungai Kapuas melihat waterfront city atau penataan di tepi Sungai Kapuas. Ada peluang bisnis apa di sana yang perlu dianalisis oleh para peserta didik. Kita lanjut ke tahap aksi. Sepulang dari anak-anak melakukan pengamatan di beberapa spot di sekitar Kota Pontianak, di sekolah anak-anak secara berkelompok ya menyampaikan need assessment-nya di diskusi kelompoknya, kemudian menyepakati satu ide wirausaha yang akan dibuat paparannya ya, idenya seperti apa, kenapa ide ini menjadi penting untuk disampaikan, dan kenapa ide ini yang dipilih, ide wirausaha ini yang dipilih, dijadikan kesepakatan kelompok dan dibuat presentasinya. Di akhir pelaksanaan proyek sebagai bentuk semacam expo-nya atau semacam penutupan dari proyek tersebut, seluruh peserta didik ini mempresentasikan ya secara berkelompok tadi, mempresentasikan ide-ide bisnis yang mereka dapatkan setelah mengalami fase pengenalan, kontekstualisasi, kemudian di diskusi kelompok sebagai aksi, dan di akhir aksi adalah mempresentasikan ide wirausahanya.
para peserta didik mempresentasikan ide bisnisnya di hadapan para panelis. Dan para panelis ini kita hadirkan dari berbagai kalangan. Ada dari orang tua murid, ya, perwakilan orang tua murid, kemudian dari seorang wirausahawan, ya, ekspor, kemudian ada dari tetangga sekolah, ya, dan terakhir juga dari pengawas pembina. Ya, dan tentu saja yang menjadi rangkaian dari kegiatan proyek, ya, salah satunya adalah refleksi. Kami melakukan refleksi dari kegiatan ini di setiap tahap, ya. Jadi bukan hanya di akhir saja. Ketika tahap pengenalan, akhir sesi, anak-anak sudah kita ajak untuk refleksi. Di tahap kontekstualisasi, di akhir sesi, anak-anak juga melakukan refleksi. Demikian juga setelah tahapan aksi. Refleksi ini kita sesuaikan pertanyaan-pertanyaan reflektifnya. Selain untuk kita mendapatkan feedback dari anak-anak terkait dengan bagaimana pelaksanaan, nanti akan kita tindak lanjuti apa yang bisa kita perbaiki lagi, juga sebagai sarana untuk penilaian, ya. Dari hasil refleksi anak-anak kita akan lihat perkembangan karakter anak-anak yang terkait dengan kewirausahaan, munculnya ide bisnis kreatif ini. Tentu saja yang sesuai dengan dimensi, elemen, dan sub-elemen yang sudah dipilih untuk pelaksanaan proyek yang pertama ini, tema kewirausahaan fase E kelas 10. Demikian kurang lebih apa yang sudah kami lakukan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kewirausahaan di fase E kelas 10 dengan subtemanya adalah sejuta ide wirausaha untuk Indonesia Maju. Tentu saja tema kewirausahaan fase E ini akan kami lanjutkan sesuai dengan roadmap kami nanti di fase F tahun pertama di kelas 11 dan fase F tahun kedua di kelas 12 dengan eskalasi konten tentu saja. Kalau yang pertama ini ide wirausaha, nanti konten yang kedua akan lebih fokus pada bagaimana manajemen sebuah usaha dan satu keterampilan praktis. Dan untuk nanti di fase F tahun kedua atau di kelas 12 kita akan bawa anak-anak untuk lebih mendalami bagaimana marketing dan networking. Sahabat sekalian, ini proyek kami kewirausahaan kelas 10. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jika ada hal-hal yang para penonton ingin berikan masukan, ingin berikan saran kepada kami menerima dengan lapang dada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.